Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya menyapa Anda semua. Kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang luar biasa ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Beberapa waktu lamanya, kurang lebih 2 minggu saya tidak menyapa Anda oleh karena beberapa kesibukan yang lain, sehingga saya tidak sempat merekam video ini. Dan melihat dari beberapa pertanyaan atau beberapa beberapa pertanyaan daripada saudara-saudara seiman, beberapa orang percaya, anak-anak Tuhan yang bertanya, banyak yang bertanya tentang apakah Yesus benar lahir pada tanggal 25 Desember? Kemudian yang kedua, ada yang menyebut bahwa bukankah tanggal 25 Desember itu adalah hari raya perayaan Dewa Matahari? Nah, sekarang saya memberikan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah dari teman-teman orang Kristen yang bertanya apakah Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember? Jawabannya adalah iya, Yesus betul-betul lahir pada tanggal 25 Desember. Kemudian jawaban yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, bukankah tanggal 25 Desember adalah perayaan Dewa Matahari atau penyembahan kepada Dewa Matahari? Jawabannya adalah iya. Tanggal 25 Desember menurut sejarah juga mengatakan bahwa pada tanggal 25 Desember yaitu orang-orang di bangsa Romawi kuno pada waktu itu, sejak pertengahan abad kedua sampai abad yang keempat, masih banyak orang-orang kafir di Romawi kuno pada waktu itu yang melakukan penyembahan berhala. Dan mereka juga melakukan satu perayaan yang disebut dengan perayaan Saturnalia, ya, yang disebut dengan festival pagan Romawi, yang juga dinamakan Saturnalia. Nah, pada festival Saturnalia ini, bangsa kafir pada waktu itu mereka memperingati hari kelahiran atau merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Dan jawabannya adalah, menurut sejarah memang ada bahwa pada pertengahan abad kedua orang-orang kafir Romawi kuno melakukan penyembahan berhala kepada Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember. Dan jawabannya, gereja tidak meniru atau sebagaimana beberapa pemahaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Desember itu, pada waktu itu banyak orang-orang kafir yang telah percaya kepada Yesus, dan oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu terpaksa melakukan perayaan tandingan pada tanggal 25 Desember. Sebab pada tanggal 25 Desember, orang-orang kafir yang telah percaya kepada Yesus, mereka masih melakukan penyembahan kepada Dewa Matahari. Lalu oleh bapak-bapak gereja melakukan satu perayaan tandingan. Dan penjelasan ini atau pemahaman seperti ini kurang tepat. Dan ini tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga saya gugurkan pernyataan seperti ini bahwa gereja meniru apa yang dilakukan oleh orang kafir. Saya tegas mengatakan bahwa gereja tidak pernah meniru apa yang dilakukan oleh orang kafir. Sebab apa yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang hakiki yang tidak dapat diganggu gugat. Sementara Yesus pun lahirnya pada abad pertama, pada tahun yang pertama. Bagaimana bisa
orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus itu melakukan perayaan tandingan atau meniru bangsa kafir. Jadi pertanyaan atau sanggahan seperti itu tidak benar. Artinya orang Kristen melakukan perayaan pada tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan melakukan perayaan tandingan atau meniru apa yang dilakukan oleh bangsa kafir. Jadi sanggahan itu saya sudah gugurkan, atau pernyataan seperti itu saya telah menggugurkannya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sekarang poin yang keempat, apa kata Alkitab tentang tanggal 25 Desember? Dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26, kita perhatikan dan saya akan membacakan buat kita semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota di Galilea bernama Genesaret. Bernama Nazaret maksudnya. Sekali lagi saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, malaikat Tuhan datang pada waktu itu menemui Maria. Ya, malaikat Tuhan datang pada waktu itu menjumpai atau menampakkan diri kepada Maria. Yang dimana malaikat itu menyampaikan berita bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Itu dalam ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi dalam bulan yang sama, pada hari yang sama saat itu, Maria pun segera mengandung. Nah kita sekarang coba pelajari dulu dari sejarah orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Orang Yahudi merayakan Rosh Hashanah atau yang disebut dengan Tahun Baru orang Yahudi. Biasanya mereka melakukan atau merayakan pada setiap bulan September. Nah, oleh sebab itu hitungan patokannya itu dari bulan September. Berarti kalau bulan 6, berarti 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Jadi kalau dari bulan Desember, berarti kita hitungannya, karena ini menurut hitungan daripada orang Yahudi. Kemudian kita akan aplikasikan atau sesuaikan dengan kalender kita pada hari ini. Perhitungan yang mulai dari bulan September, berarti dari September ke Oktober 1 bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti bulan ke-6 itu adalah menurut hitungan bangsa Yahudi. Kemudian bulan Maret itu adalah menurut hitungan kita. Karena itu kenapa kita merayakan. Nah sekarang karena itu kenapa kita merayakan pada bulan Desember. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Dalam bulan Maret, sejak malaikat Allah menyampaikan berita itu kepada Maria, maka saat itu Maria pun mulai mengandung. Tentunya 9 bulan kemudian, maka Maria pasti akan melahirkan. Karena dia adalah seorang manusia normal, sekalipun dia mengandung dari Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah sendiri, itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Allah. Dan karena itu dia berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia itu sesuatu yang mungkin. Manusia boleh tidak percaya, manusia tidak boleh punya hak untuk tidak meyakini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada satupun yang mustahil. Ya, jadi kalau sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi saya tekankan di situ. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah. Nah, perhitungan yang mulai dari bulan Desember, dari bulan Maret ke Desember, berarti 9 bulan. Ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. 9 bulan kemudian, Maria melahirkan. Ya.
Jadi dari bulan Maret sampai bulan 9 itu Maria mengandung, dan 9 bulan kemudian Maria melahirkan. Nah, sekarang kita mulai perhitungannya tanggalnya. Kita masuk poin yang kelima, yaitu perhitungan tanggal. Secara penulisan, memang Alkitab tidak menulis secara langsung bahwa Yesus lahir pada bulan Desember tanggal 25 atau pada tanggal 25 bulan Desember. Karena perhitungan menurut orang Yahudi itu tidak sama dengan perhitungan kalender kita hari ini. Karena itu kenapa kita merayakan pada tanggal 25 Desember? Karena perhitungannya sesuai dengan kalender Masehi. Kita harus mengikuti kalender Masehi, perhitungan kita. Kalender yang sampai hari ini kita pakai. Nah, sebelum kita masuk di dalam perhitungan tanggal itu, saya sejenak mengajak kita untuk mempelajari tentang penulisan atau pembuatan kalender. Meniru bangsa Mesir, seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal bernama Julius Caesar. Dia memerintahkan untuk membuat kalender baru. Dalam 1 tahun ditetapkan rata-rata 365,25 hari. Nah, kemudian kalender Julian ini mulai diberlakukan pada tahun 46 sebelum Masehi. Perhatikan. Kemudian diperbarui oleh Dionysius Exiguus pada tahun 527 Masehi. Terhitung mulai tanggal kelahiran Yesus. Nah, lalu Paus Gregorius yang ke-13 memperbaiki kembali kalender Masehi pada tanggal 5 Oktober 1582 dimajukan menjadi tanggal 15 tanggal 15 Oktober 1582. Maka kalender Gregorian inilah yang dikenal sebagai kalender Masehi, terhitung pada pusat perjanjian pada saat sunatnya orang Yahudi. Ya, pada saat sunatnya orang Yahudi. Nah, kita perhatikan orang Yahudi disunat pada hari ke-8. Yesus pun disunat pada hari ke-8. Nah, kita perhatikan perhitungan dari hari ke-8. Karena pada hari ke-8 atau hari sunatnya orang Yahudi itu dibuat menjadi pusat perhitungan kalender Masehi. Ya, maka Yesus disunat juga pada hari ke-8 yang dibuat sebagai tanggal 1 Januari. Jadi pada hari ke-8 sunatnya orang Yahudi itu dibuat menjadi tanggal 1 Januari ketika Paus Gregorius memperbaiki kalender yang kita pakai sampai hari ini, kalender Masehi. Ya, maka kalender ini ditetapkan pada tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari tahun 1 atau tahun pertama. Nah, sekarang kita mulai hitung mundur dari 1 Januari, kita hitung mundur 8 hari. Sebab perhitungannya adalah perhitungan pada hari ke-8 orang Yahudi disunat. Yesus pun dalam Alkitab dengan jelas ditulis bahwa Yesus disunat pada hari ke-8. Nah, sekarang kita hitung mundur. Januari, 1 Januari, 31 Desember, 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27 Desember, 26 Desember, 25 Desember. Jadi jelas sekali perhitungan Alkitab bahwa pada tanggal 25 Desember Yesus dilahirkan di Nazaret. Yesus dilahirkan di Nazaret. Karena itu gereja tidak pernah salah atau kita tidak salah merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan, yang telah dilahirkan pada 2000 tahun lebih yang lalu di Nazaret. Oleh sebab itu, mari kita terus melakukan
puji-pujian dan penyembahan pada saat tanggal 25 Desember kita merayakan itu tidak menjadi sesuatu yang salah. Sebab kita memperingati bahwa Sang Juru Selamat memang pernah dilahirkan untuk kita. Dilahirkan, datang ke dunia, menjadi seorang manusia untuk menebus dosa dan salah kita. Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada kita bahwa jangan pernah ragu-ragu bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya nanti saya akan membuat satu video, yaitu menanggapi beberapa pernyataan dari para apologet tentang apakah Yesus itu disebut tiga atau Trinitas atau Tritunggal, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Apakah itu tertulis dalam Alkitab? Oke, saudara akan menantikan video saya yang berikutnya tentang pernyataan ini sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa kembali. Haleluya.